Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, teman-teman dalam keadaan sehat selalu? Ya, untuk kali ini kita masih akan ngomongin seputar timnas Indonesia yang akan lawan Australia. Gitu, ada beberapa informasi yang ya mungkin teman-teman juga udah pernah atau sudah tahu gitu. Menurut gue ini seru aja gitu ya untuk untuk didiskusikan gitu ya. Oke, yang pertama adalah kabarnya Kevin Dix itu siap untuk main lawan Australia ya. Kemarin kita cemas dan khawatir ketika dia cedera melawan Chelsea di leg pertama yang ketika itu Copenhagen kalah ya dengan skor 1-2. Itu dia cedera karena salah tumpuan ya. Tapi kemarin menghadapi Chelsea di leg kedua Kevin Dix main 90 menit. Nah, ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan si Kevin Dix ini memang siap untuk main lawan Australia di tanggal 20 besok, yang tentunya tinggal 6 hari lagi dari sekarang. Nah, ini kabar yang cukup baik gitu ya. Dan di pihak lawan ini ya mungkin kita juga sudah tahu dari beberapa waktu yang lalu bahwa badai cedera ini menimpa dari tim Australia gitu ya, termasuk juga back andalan mereka yang cukup jangkung yaitu Harry Souttar ini cedera gitu ya, yang kemungkinan nggak akan main sampai di akhir kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini, juga nggak akan main sepertinya si Harry Souttar ini karena cederanya cukup parah gitu. Dan ada beberapa pemain lagi yang juga mengalami cedera yang kemungkinan juga nggak bisa main gitu. Jadi badai cedera ini lagi menghinggapi tim Australia saat ini. Tapi kabar bagus buat mereka ya, kabar bagus buat mereka dan kabar yang kurang bagus untuk kita gitu ya, adalah striker mereka ya, striker mereka yang tidak main waktu kita main di Jakarta ya, ketika Indonesia dan Australia bermain imbang 0-0 itu. Waktu itu kan strikernya nggak main tuh, yang jangkung juga itu, siapa yang namanya, nah gue lupa, Kuseni siapa lah itu namanya, lupa waktu mana namanya. Nah, strikernya, nah itu waktu itu dia dapat kartu merah ya, waktu dapat kartu merah pada saat menghadapi Bahrain. Nah, dia akan main besok waktu ketika Indonesia menghadapi Australia di Australia ya. Nah itu, jadi Harry Souttar nggak main ya, hati-hati juga kita di bola-bola di posisi corner kick dan free kick gitu ya, bola-bola mati dan umpan-umpan silangnya. Si pemain ini, striker ini akan main. Jadi dengan tubuh yang cukup tinggi 190, meskipun nggak setinggi Harry Souttar gitu ya, tapi tetap striker, tetap berbahaya, apalagi dia adalah seorang striker gitu ya, yang memiliki naluri mencetak golnya juga pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan Harry Souttar. Nah, ini bahaya. Tapi kita juga nggak perlu khawatir, karena apa? Pendukung kita yang di sana ya, La Grande Indonesia gitu ya, itu akan menyiapkan koreografi untuk mendukung kita. Ini luar biasa ya. Supporter kita memang gila, menurut gue gila sih ya, dimanapun Indonesia main, apalagi waktu itu aja dalam keadaan yang biasa-biasa lah ya kan. Di zaman yang tidak secerah ini aja, supporter kita itu ada di mana-mana dan memberikan dukungan yang luar biasa, apalagi ya di zaman yang begitu cerah ya, yang bagaimana kita itu punya kans untuk menuju ke Piala Dunia gitu ya. Wah ya, striker kita nambah-nambah luar biasanya, pasti mau main di Australia pun kayaknya oke-oke aja gitu ya, dan siap juga untuk menjadikan seolah-olah kandang lawan itu adalah kandang kita. Kandang lawan adalah kandang kita. Nah itu, jadi buat gue ini adalah satu hal yang bagus, apalagi diketahui oleh pemain ya, jadi lecutan sendiri gitu loh buat pemain yang ya lu main di kandang lawan tapi lu didukung oleh supporter
yang cukup apa ya namanya, ya orang kita yang ada di Australia kan juga banyak juga ya, bisa aja mereka mungkin nyamar jadi pendukung Australia, mungkin aja begitu kan. Jadi uh, jadi buat gue ini suatu hal yang patut dinantikan gitu ya. Dan untuk menyikapi badai cedera di Australia sendiri, rencananya si pelatih mereka ini akan memanggil pemain-pemain dari U20 mereka gitu ya. U20-nya Australia gitu yang kemarin main di Piala Asia U20. Nah, gitu. Jadi kita berharap aja semoga pemain-pemainnya nggak sebagus nggak sebagus itu. Bahkan kita berharap semoga ya kita bisa lah menang ya. Kita jangan berdoa jelek, tapi kita berdoa yang bagus untuk tim kita. Untuk Indonesia, semoga Bang Jai dan kawan-kawan sehat-sehat selalu, terus diberikan apa ya kemudahan di lapangan, gitu ya, tidak mengalami cedera sama sekali, diberikan kemudahan dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, yang terbaik, berharapnya yaitu kemenangan. Karena dengan kita menang melawan Australia, maka kita punya peluang, punya kans lebih besar lagi untuk mencapai mimpi kita ke Piala Dunia, ya, mimpi seluruh rakyat Indonesia, bahkan mimpi ya semua orang ya, bahkan mungkin mimpi tim Asia Tenggara bisa memunculkan satu negara Asia Tenggara di Piala Dunia, gitu. Ya, kita sama-sama berdoa semoga kita bisa dapat hasil yang bagus. Bukan hanya seri, target dari PT Cleaver kan adalah seri ya. Kita bisa dapat 1 poin di Australia, kita bisa menang dapat 3 poin di GBK pada saat melawan Bahrain. Tapi kenapa enggak kalau kita bisa dapat 3 poin saat lawan Australia? Kenapa enggak? Itu harus kita maksimalin. Kalau melawan Bahrain ya itu urusan nanti berikutnya. Tapi yang jelas gue sih berharap sebagai pendukung timnas Indonesia gitu, yang gue ngikutin banget sepak bola timnas Indonesia main ini dari tahun 2002 ya, mungkin nanti gue akan cerita ya. Gue berharap kita bisa menang di Australia, tapi kalau hasilnya nggak sesuai gimana ya udah ya kan, tapi kan berharap menang boleh kan, boleh lah, dan semua harus punya harapan untuk kita menang dan mendoakan supaya kita menang, intinya itu buat gue ya. Nggak, udah bukan masanya lagi kita untuk meributkan hal-hal yang minor biasanya. Seperti ini kan pemain naturalisasi dan lain sebagainya. Nggak ada lagi lah waktunya. Pokoknya kalau ini kita bisa lolos ke Piala Dunia kan yang bangga juga kita semua. Itu kan. Yang bangga kita semua. Nggak peduli pemainnya gimana. Ya kita bisa saksikan negara-negara lain pun begitu. Gitu. Malaysia aja yang begitunya sama kita ya, yang ngenyengnya kita, mereka juga mau main naturalisasi, tapi kan masalahnya adalah mereka selalu di prank, itu masalahnya. Mau coba Ferdi Brief ya kan, Ferdi Brief sendiri ngomong katanya gue sendiri nggak ada, emang ada gue tampang Malaysianya gitu. Ya gitulah ya. Jadi ya kita bersyukur dengan pemain-pemain yang banyak mau main di kita gitu. Berarti mereka juga punya kebanggaan untuk main di timnas Indonesia. Oke, thank you. Sampai jumpa di konten berikutnya.